disiapkan. Ya, berdoa dahulu sebelum belajar. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Marilah kita membaca surah Al-Isra. Ya. Imas hadir. Salsa hadir. Ali Hadir. Misa hadir. Keisha Hadir. Silvana Hadir. Maharani Hadir. Putri Hadir. Hera. Hadir. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, apa kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita umur, kita sehat sehingga kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian si Ibu mau tanya, perasaan hari ini tuh kalian seperti apa sih? Lagi bahagia? Lagi senang? Lagi sedih? Cuma lagi galau? Kenapa galau? Hah? Baru diputusin? Kenapa galau? Jangan galau-galau ya, harus bahagia, harus senang ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, dan sum'ah. Sebelumnya, Cung, ada yang tahu apa itu foya-foya? Cung, apa nih? Sombong. Apa lagi? Ali, menghambur-hamburkan. Neng, apa? Menghambur-hamburkan sama? Sama apa? Sama Ali sih dong. Apa lagi? Boros. Nah, jalan sini. Berlebihan. Oke, semua jawabannya betul. Tepuk tangan untuk kita. Tidak ada yang salah. Nah, sebelum pembelajaran tadi sudah diawali dengan berdoa. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Mungkin di antara kalian baru hari ini kan mendengar kata sum'ah? Tidak. Cung, siapa yang tahu apa itu sum'ah? Ayo. Tidak Bu, tadi kamu udah mendengar sudah buku Ibu hari ini ya. Oke, nanti kita bahas sama-sama. Nah, di sini larangan untuk berfoya-foya, ria, sum'ah, dan tujuan pembelajarannya menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, dan sum'ah, kemudian membuat karya atau proyek drama kecil dan dipresentasikan di depan kelas, kemudian menghindari sikap hidup atau berfoya-foya, ria, dan sum'ah, kemudian terbiasa bersikap rendah hati
dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak di sini yang punya kisah temannya, bahkan diri sendiri, bahkan tetangga yang mempunyai sifat seperti ini? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Siapa? Siapa? Coba di sini yang pernah berpoya-poya ketika kalian punya uang dari orang tua misalkan atau menang arisan nih. Hari itu juga uangnya dihabiskan. Coba usaha dia begitu. Muna itu Muna? Hah? Jangan ya, jangan berlebihan. Kemudian, nah, di sini ada ilusi gambar. Belajar dari gambar. Pertama, amatilah gambar-gambar, kemudian tulislah pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Perwakilan tiap jajarannya, tiap baris 2, 3, dan 4. Biasanya perempuan nih yang suka gitu. Perempuan itu mengedepankan lucu daripada kebutuhan, betul? Betul. Ketika pergi ke suatu perbelanjaan atau supermarket atau mall, oh ini barangnya lucu. Kalau kita punya budget pasti dibeli, itu perempuan. Ya, nah, kita harus berubah mindset, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Di sini ada gambar seorang perempuan sedang mandi apa? Wah. Pernah nggak kalian lihat YouTuber? Pernah. Zaman sekarang tuh mereka tuh link YouTuber itu, YouTube itu luar biasa beraneka ragamnya. Ada yang mengajak, ada yang secara dakwah, ada juga yang ingin followersnya itu dia diakui sebagai graji. Kayak Raisna ayat jadi graji ya. 3 kali, dan takzir itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Apa itu israf? Nah, israf artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu israf itu adalah dilarang, termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perilaku keseimbangan itu dunia dan akhirat. Contoh Ali nanti ya, sebagai kepala keluarga misalkan, Bu saya mah sebagai suami nanti atau sebagai ayah, ya udah Bu saya mah cukup berdoa di masjid 24 jam, ya Allah saya minta uang dari langit turun ke bawah, tanpa adanya ikhtiar akan dikabul tidak? Tidak. Jadi Islam itu mengajarkan antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ada peribahasa mengatakan kita itu harus ingat dunia seakan-akan hidup 1000 tahun lagi, untuk giat sekolah, giat belajar, giat bekerja, mencari uang dan sebagainya. Ini dalil Al-Qur'annya. Kita sama baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari ayat ini, pertama, hak kerabat dekat. Kalau suami kepada istri, kalau orang tua kepada anaknya. Kalian tuh punya hak untuk mendapatkan kebahagiaan dari orang tua. Mah nyukeun artos kanggo meser buku, mah nyukeun artos kanggo meser HP, boleh. Tapi yang sesuai kebutuhan. Kalian udah punya HP merek jeruk sapotong, hayang apel sapotong ya. Udah nikmati aja yang ada, gitu ya, syukuri. Kemudian orang miskin, awas. Sebelum Rasulullah wafat, beliau itu benar-benar amanah. Pertama, jangan lupakan orang miskin dan anak yatim. Buka puasa di otak jam 3, karek jam 3-nya asal belum berbunyi nih. Cimol, Citu, Cibai, Kolak, Cireng, sekolah sebelah gitu kan. Terkumpullah pas maghrib semuanya. Yang hanya kenikmatan itu satu, ketika teduh air 3 kali itu air hangat. Allah malah langsung tua bisa aman tuh. Wa ala rizqika aftar tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wah, itu kenikmatan yang luar biasa. Kolak keasupun, semuanya kerasukan dan akhirnya apa? Tarawih tuh. Karena apa? Sifat apa itu? Tadi disinggung ya.
iri dengki dan pamer. Contoh, kalian panas nggak ketika teman kalian atau tetangga kalian beli sesuatu barang yang baru yang ingin kalian beli tapi nggak beli? Ya Allah, kan begitu ya kamu. Ari abi iraha itu nanti akan nyambung dengan materi yang hasan. Gitu, ya, tidak boleh seperti itu. Apalagi iri dengki. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Crazy teh anu saja istilah aja. Ya, kebanyakan seperti itu. Kemudian berpotensi menimbulkan sikap kikir. Tahu kikir? Kikir tahu? Bukan kikir kuku, kikir apa? Tadi mereka hese hehehe gitu ya. Tidak ada sejarahnya dalam agama kita orang kikir bunhar. Orang kikir kaya tidak ada. Sesungguhnya ketika kita ngasih harta kepada orang lain 1000, Allah akan melipat ganda. Itu harus yakin, ya. Nah, kemudian cara menghindarinya bagaimana, Cina Bu? 1, membelanjakan harta sesuai dengan prioritas kebutuhan, bukan keinginan. Kecualikan 300 kotak itu bagus. Hanya Ali yang melihat. Tapi kalau 300 kotak semua melihat, itu yang jatuhnya ria. Memperlihatkan bahwa saya hari ini sudah ibadah sholat Duha. Caption nanti ya alhamdulillah ya hari duha hari ini lancar. Ya. Sum'ah, bahasa memperdengarkan. Tahu nggak? Kemarin saya udah sedekah malah 50.000 ke sekolah. Wah, itu memperdengarkan. Jadi ingin dipuji, haus pujian sama orang lain. Dipuji ke orang lain, mas sekarang dipuji, suaranya bisa berubah. Si Eta ya. Si Eta. Tapi pujian Allah, itu luar biasa. Apalagi pahalanya itu luar biasa ya. Kemudian tapi ke kali ari mana ditarik kan? Supaya di mesinnya beberapa bolehan. Zikir teh. Loh, dan mereka mengajikan ada colok gitu ya. Kita kan nggak boleh mengganggu orang lain. Zikir cukup dalam hati saja atau apa saya. Saya Pak Haji loh, ada di kampung siapa ini? Ada. Pulang umroh, pulang haji, ngarang ada si Udin. Ngarang nama Mang Udin. Kusi Edo, Mang Udin terus uih di Arab teh kira kak. Dateng ngaliu. Mang Udin. Mang Haji Udin ngaliu. Langsung. Mereka kalau tuh disebut haji, gelar haji itu hanya ada di kita. Orang lain, orang luar negeri ibadah haji berapa kali itu tidak ada gelarnya. Karena di Indonesia identik yang haji itu orang yang padahal tidak seperti itu ya. Kalau Allah sudah mengundang, apapun caranya bisa. Iya itu lebih parah. Hampir sujud di foto. Janganlah kalian menghilangkan pahala saudara kalian dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan si penerima. Contoh, dulu si Eta kamari si tulungan ke orang lain gitu. Nah, nggak boleh. Bisa menyakiti orang lain, dibeja-beja di orang lain. Di sini juga ada Quran surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerimanya. Kemudian hadis riwayat Ahmad pun sama ini. Nah, ria itu dibagi dua, ada ria khalis, ada ria syirik. Ria khalis itu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Aku hayang palati Allah tapi anggap hayang dipuji gitu ya. Nah, bentuk ria dalam niat, ria dalam perbuatan. Harus selama geus niat dilakukeun, gak boleh. Nah, ciri-ciri ria dan sum'ah selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. Dan selanjutnya nanti Ibu akan kirim slide-nya ya. Dampak negatif, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan dan sebagainya. Cara menghindarinya, intinya perbanyak rasa syukur. Nah, sekarang LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Tujuan pembelajaran di sini peserta didik mampu memahami pengertian sikap poya-poya, ria dan sum'ah, dan selanjutnya tugas kalian nanti di lembar kerja yang akan Ibu bagikan ya. Mana boleh gabung sama Ali di sana ya. Duaan. Nggak apa-apa.
abi kamuliaan teh naon ieu teh jadi anu ieu na alih nu mamayakeun ka ieu na Perhabat ibu naon pengen juga di foto di sosmed terus kira teh dikandikeun ya terus teh beli naon gitu anu cinta anu jika kamu misalnya foto uang wedding barang gitu jadi kalau kita buat waktu itu habis ini NFT-nya masih banyak iya makanya udah lagi ke mall terus anu belanja kamu udah aku bagian kamu itu poya-poya siapa yang Subhana iya iya Subhana itu temennya berarti ya aku mah yang muji lah yang muji aduh dia baik banget oh iya berarti satu lagi bagian yang kasihan oh iya yang kayak terbuang yang kayak terbuang di pendakwah kenapa enggak heroin iya heroin alurnya mau gimana kemudian nanti akan didrama kecilkan tugas ini. Kelompok pertama yaitu tentang foya-foya, kelompok kedua tentang ria, kelompok tiga tentang suma. Sudah siap nanti ya untuk membuat drama kecilnya. Nah, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan tidak? Pause dulu baik. Kalian mengerjakan LKPD, nanti di selanjutnya kalian akan mendramakan drama kecil, video kecil itu tentang kelompok satu foya-foya, kelompok dua ria, kelompok tiga suma. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Cung, ada yang mau ditanyakan? Aku Bu. Ya, Nek, apa? Ibu, izin bertanya Ibu Ya. sebelumnya. Saya akan bertanya gimana cara menghindari dari orang-orang berfoya-foya, sumaah, sama Ria. ria. Oke, cara menghindarinya bukan kita menghindar sama orang itu, bahkan jangankan orang dalam diri kita pun secara sadar dan tidak sadar kita pasti ada sifat rianya atau ingin dipuji sama orangnya. Yang pertama kita harus selalu mengharap ridho Allah saja. Itu adalah intinya. Pujian orang itu hanya detik itu. Besok bisa berubah sama kita. Tapi Allah, wah luar biasa kasih sayang ya. Itu yang pertama. Ada yang mau menambahkan? Atau mau menyimpulkan? Ayo. Ya, Nek. intinya kita harus bersyukur dan hindarilah bersikap berlebihan karena berlebihan itu tidak baik dan sebagai mana orang yang boros adalah temannya setan, jadi kita harus menjauhinya. Oke, mantap. Ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dicukupkan sekian. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.